Selamat pagi teman-teman. Mari kita mulai sekolah minggu dengan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat melakukan ibadah sekolah minggu secara daring. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan suatu cerita tentang sebuah tongkat yang berbunga. Nah, penasaran kan apa sih tongkat yang berbunga itu? Nah, sebelum mendengarkan cerita itu, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Melayani lebih sungguh.
kita memasuki tentang cerita firman Tuhan, mari kita satu hati, kita siapkan hati kita siapkan diri kita siapkan telinga kita bersihkan hati kita bersatu di dalam doa. Nah, kalau berdoa gimana? Jangan lupa lipat tangan dan tutup mata. Nah, Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau membuka mata hati kami, membuka pikiran kami, buka akal budi kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik, sehingga apa yang kami sampaikan di hari ini dapat tumbuh, dapat berbunga dan berbuah di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Kau berikan pada kami di hari ini. Amin. Nah, adik-adik, di hari ini kita kan tadi mau cerita tentang satu tongkat yang berbunga. Nah, bingung kan? Kok ada tongkat yang bisa berbunga? Nah, ini yang kita bahas di hari ini, yaitu tongkat milik Harun. Kita buka di Alkitab kita, Bilangan 17 ayat 6 sampai 8. Bilangan 17 ayat 6 sampai 8. Kita baca sama-sama ya. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka. 12 tongkat dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Nah, adik-adik, siapa yang pernah melihat bunga? Pasti semua sudah pernah lihat bunga. Apa aja sih bunga itu? Ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga besar tuh bunga matahari. Nah, bunganya itu warnanya apa? Bunga itu kan berwarna-warni dan harum baunya. Kemudian selain berbunga dia akan berbuah. Nah, di mana adik-adik pernah melihat pohon ya yang berbunga kemudian berbuah? Ayo, di mana? Coba lihat di kanan kiri adik-adik. Sekitar rumahnya ada nggak pohon yang berbunga dan mengeluarkan buah? Nah, tanaman itu tumbuh dari tanah. Kemudian dari tanah, kemudian dia menerima sinar matahari, dia menerima oksigen, menerima air, ada pupuk, sehingga ia bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Nah, tapi ini dalam tongkat loh. Ingat kan, tongkat itu panjang, ujungnya kanan dan kiri seperti tongkat pramuka adik-adik semua. Nah, ingat kan tongkat pramuka? Mungkin sudah lama ya sekolah online jadi lupa sama tongkat pramuka. Nah, kok bisa ya? Kenapa kok tongkat itu bisa berbunga? Nah, pada suatu hari di zaman dahulu kala, bangsa Israel itu mau memilih seorang pemimpin. Kalau zaman sekarang memilih seorang pemimpin itu menggunakan kayak pemilu. Jadi adik-adik semua nih memilih ketua kelas, mesti gini, mengisi angket atau saya milih si Adam, saya milih si Budi, saya milih si Rina, saya milih si siapa. Nah, pada waktu Musa, kita memilih pemimpin dengan cara meletakkan tongkat di dalam suatu kemah hukum. Jadi si Musa itu disuruh sama Tuhan mengumpulkan 12 tongkat. Kenapa kok 12? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa 12 tongkat? Karena satu tongkat itu mewakili satu suku. Jadi total saat itu ada 12 suku. Jadi ada 12 tongkat. Nah, tongkat itu ditulis masing-masing nama. Ada nama pemimpin-pemimpin mereka pada tongkat-tongkat itu. Kemudian Tuhan berpesan kepada Musa, tongkat dari suku Lewi
harus dituliskan nama Harun. Tongkat dari suku mana? Dari suku Lewi, harus dituliskan nama Harun. Nah, setelah itu 12 tongkat udah terkumpul semua, dikumpulin sama si Musa, kemudian dibawa ke dalam kemah hukum. Nah, setelah ditaruh dalam kemah hukum, kemudian si Musa keluar dari kemah tersebut dan besok pagi baru masuk ke dalam kemah tersebut. Apa yang terjadi adik-adik? Dia bingung, ternyata ada satu tongkat yang berbunga, mengeluarkan bunga yang sangat harum dan berbuah. Nah, tongkat siapa ya kok bisa mengeluarkan bunga dan berbuah? Tongkat itu adalah tongkat milik Harun. Tongkat itu merupakan tongkat dari suku Lewi. Tongkat yang ada tulisannya nama Harun. Kemudian si Musa segera mengambil tongkat tersebut dan menunjukkan kepada seluruh bangsa Israel yang ada di luar dengan gini, lihat ini, tongkat suku Lewi sudah bertunas, sudah berbuah, sudah berbunga, berbuah. Tongkat ini merupakan milik Harun. Jadi mulai hari ini Harun menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang imam. Nah, luar biasa ya adik-adik, cara Tuhan memilih sesosok pemimpin untuk bangsa Israel yang begitu besar. Nah, seperti kalian, kalau teman-teman kalian memimpin seorang ketua kelas, dia akan memilih secara kesepakatan bersama. Jadi bu guru mesti akan menuliskan nama-nama kandidatnya siapa aja yang untuk dipilih menjadi ketua kelas. Nah, menjadi sosok pemimpin atau menjadi sosok ketua kelas itu bukan suatu yang main-main adik-adik sekalian, tetapi kalian harus memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, karena adik-adik itu mengkoordinir atau mengumpulkan atau memimpin suatu aktivitas di dalam kelas. Misal nih, bu gurunya sedang ada rapat atau ada apa, maka bu guru tersebut akan memberikan tugas kepada ketua kelas untuk dibagikan ke teman-temannya sekalian. Nah, tongkat Harun itu tongkat yang sangat luar biasa adik-adik. Kenapa? Tongkat Harun itu terbuat dari pohon badam. Pohon badam itu dipotong, dipisahkan dari akarnya, kemudian dikelupas dan dijadikan sebuah tongkat. Pada waktu itu, pada zaman Israel, tongkat itu dipegang oleh pemimpin. Jadi setiap pemimpin dari suku bangsa itu membuat tongkat. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa dia itu merupakan suatu pemimpin dari kelompok tersebut. Nah, tongkat yang dibawa si Harun ini merupakan tongkat yang sangat kuat. Bukan hanya kuat, tapi dia juga membantu untuk berjalan, membantu untuk melewati tanah-tanah yang sulit. Karena perjalanan dalam dulu kan tidak beraspal seperti sekarang adik-adik, tetapi berlumpur, terjal, tandus. Nah, itu tongkat itu membantu kita untuk berjalan dan juga untuk sebagai senjata apabila ada terjadi suatu ancaman dari serangan binatang buas atau dari binatang-binatang lainnya. Jadi pada saat itu tongkat itu merupakan satu simbol kepemimpinan. Nah, adik-adik ingat ya, Tuhan itu akan selalu memilih dengan caranya. Karena apa? Karena rencana Tuhan adalah rencana yang paling indah di dalam kehidupan kita. Nah, jadi adik-adik sekalian, jangan pernah berputus asa atau kenapa sih kok nggak aku yang dipilih jadi ketua kelas? Kok kenapa sih nggak temanku, nggak ada sahabatku aja dipilih jadi ketua kelas? Kenapa sih nggak si A, si B, si C yang dipilih jadi pemimpin? Kenapa kok itu? Kenapa kok ini? Nah, itu adalah cara Tuhan. Cara Tuhan yang luar biasa yang memilih adik-adik menjadi ketua kelas. Tapi ingat, kalau adik jadi ketua kelas nggak boleh tinggi hati atau sombong terus semena-mena jadi ketua kelas terus
semena-mena juga sama teman-teman. Ingat ya adik-adik sekalian, kita harus rendah diri, kita harus jadi orang yang tetap rendah diri dan tidak boleh sombong sebagai ketua kelas. Nah, itu cerita di hari ini. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan di hari ini ya, ayat hafalannya kita buka kitab Yesaya 41 ayat 9b. Kitab apa tadi? Kitab Yesaya. Kitab Yesaya 41 ayat 9b. Isinya apa? Yuk kita buka semua kitabnya dulu. Sudah dibuka semua belum? Sudah ketemu belum? Yesaya itu di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Hayo. Masih ingat nggak Yesaya? Yesaya 41 ayat 9b. Kita baca sama-sama ya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Kita ulangi lagi. Yesaya 41 ayat 9b. Yesaya 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ingat ya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Nah, ingat-ingat untuk ayat hafalannya, jangan lupa ditulis di buku sekolah untuk tugas hari ini. Nah, untuk mengakhirinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat ceritamu di hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan kami tentang menjadi pemimpin yang baik, tentang menjadi ketua kelas yang baik, di mana kita tidak boleh tinggi hati, kita tidak boleh sombong, kita harus saling tolong-menolong dengan sesama dan kepada teman kita. Terima kasih Tuhan, kiranya kami semua anak-anak sekolah minggu bisa menuruti teladan-Mu, bisa menuruti apa yang telah Kau firmankan kepada kami untuk menjadi sesosok pemimpin yang lebih baik buat teman-teman kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kiranya Kau berkati kami, Kau berkati papa mama kami, Kau berkati opa-opa kami, Kau berkati kakak kami, Kau berkati adik kami, sehingga kami sekeluarga dapat tumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segala sesuatunya ke tangan kuasa-Mu yang Maha Kudus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.